Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadana syahra siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan dan segenap jamaah yang saya cintai, alhamdulillah malam ini atas izin Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul di rumahnya yang mulia ini di malam kelima dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita kerjakan kiranya diterima Allah, dan yang masih akan kita kerjakan kiranya kita diberikan kekuatan zahir dan batin untuk dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ada 3 fungsi utama Ramadan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Pertama, Ramadan sebagai bulan penempaan iman. Ayat yang memerintahkan kita berpuasa dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Imanlah yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah ini. Intan paling mahal, mutiara paling berharga tidak lain adalah nilai-nilai iman. Sepanjang Ramadan bulan penempaan nilai-nilai keimanan. Mari kita lihat. Sejak awal Allah sudah mengingatkan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami iman kepada Allah, padahal mereka belum diuji lebih dahulu? Artinya apa? Kalau kita sudah berani berkata saya iman kepada Allah, bersiaplah menghadapi ujian, penempaan, gemblengan, penggojlokan. Makin tinggi kualitas iman, makin berat penempaannya. Karena itu ujian yang terberat yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul. Allah tidak membeda-bedakan rasul. Tidak ada nabi dan rasul yang dianak emaskan. Semuanya diuji, semuanya digojlok, semuanya ditempa, dan semua memberikan contoh. Sekali kaki melangkah ke depan, pantang surut mundur ke belakang. Bagaimanapun berat ujian yang diterima para rasul, tidak ada rasul minta berhenti, tidak ada nabi minta pensiun. Bagaimanapun beratnya ujian, buka sejarah, ada rasul yang diuji berhadapan dengan umat yang kelewat bandel. Rasulnya dikejar-kejar, dibantai. Nabi Zakaria. Ada rasul yang tanpa salah difitnah, 9 tahun mendekam dalam penjara tanpa dosa. Nabi Yusuf. Ada rasul yang karena tidak mau mengikuti doktrin penguasanya yang zalim, untuk menyembah berhala malah menghancurkan berhala-berhala itu, ia ditangkap, dibakar hidup-hidup. Nabi Allah Ibrahim. Tidak ada rasul yang dianak emaskan, yang dikejar-kejar dan dibantai oleh umat, yang mendekam dalam penjara tanpa dosa, yang
hidup-hidup, yang difitnah, dicaci maki, diusir dari kampung halaman, makin berat cobaan, makin mantap keimanan. Ini Ramadan kita diuji iman. Siang hari banyak makanan halal, tahu, tempe, air kopi, air kelapa, kendalikan sampai datang waktunya. Ayo jujur, selama ini peningkatan kualitas sumber daya manusia kita kan penataran, bukan tidak bagus, tidak cukup. Orang diisi otaknya tapi kosong hatinya, orang dibuka wawasannya, ditingkatkan kecerdasannya, tapi dangkal keyakinan beragamanya. Hasilnya kita sering kecewa, penataran lancar, korupsi mulus. Kadang-kadang yang disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Hasil penataran. Yang disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Yang disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Kadang-kadang yang menyedihkan, yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau. Dulu di negeri kita hukum seperti pisau. Pisau itu tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Itu namanya hukum pisau. Kalau buat rakyat kecil hukum tajam, ke atas tumpul. Bukankah ini yang pernah diperingatkan baginda Rasul? Innama ahlakal ladzina min qablikum, yang bikin hancur orang-orang sebelum kamu, kaum Ad, kaum Samud, dan masyarakat-masyarakat lain sebelum kamu, tatanan mereka rusak binasa. Kenapa? Karena mereka, kata Nabi, kalau yang kecil berbuat salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Kalau yang besar berbuat salah, mereka diam, pura-pura tidak mengerti. Ini yang merusak tatanan. Itulah sebabnya harus dikembalikan kepada nilai dasar keimanan. Sepanjang Ramadan nilai iman kita ini ditempa, diuji, digojlok, digembleng. Tengah hari kita berpuasa, banyak makanan halal, tapi jangan sampai tak tepat waktunya. Kemarin sabar sampai waktunya sesuai dengan aturan main. Apa terjemahannya? Mau kaya, sabar. Mau berpuasa, sabar. Kendalikan diri. Jangan ingin kaya lalu berasa kerusuk, makan renten, korupsi, nipu orang, buka peternakan tuyul. Ingin berpuasa tapi jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, masa bodoh teman jadi lawan, jadi teman, asal saya naik. Kendalikan diri. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah nilai-nilai iman. Ini yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dari sini segalanya berangkat, dan ke sini segalanya akan menuju. Makin tinggi kualitas keimanan, semakin berat ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Biarkan zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghadapi perubahan-perubahan yang luar biasa. Oleh karena itu, apalagi sekarang sedang digembar-gemborkan kita akan menghadapi milenium ketiga. Menghadapi milenium ketiga, modal paling utama tidak lain adalah nilai-nilai
cucu kita di masa yang akan datang. Ini yang pertama. Lalu fungsi kedua dari Ramadan, bulan untuk mengokohkan akar kebersamaan. Sebagai bangsa kita ini ibarat baru keluar dari sebuah terowongan gelap dengan harap-harap cemas. Mula-mula kita dihantam oleh krisis moneter, rupiah anjlok, dolar melangit. Itu akibat rekayasa perekonomian dunia di mana uang tidak lagi jadi sekadar alat tukar tapi jadi komoditas. Akibatnya nilai uang ditentukan oleh negara adidaya dan adikuasa. Akibat krisis moneter terjadi yang lebih dahsyat, krisis ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar ambruk, konglomerat terpuruk, hutang bertumpuk karena waktu itu pejabat banyak ngantuk. Krisis ekonomi menghasilkan yang lebih dahsyat lagi, apa? Krisis kepercayaan. Ini rantai, mutiara rantai. Dari krisis moneter melahirkan krisis ekonomi, melahirkan krisis kepercayaan. Seiring dengan itu benih-benih disintegrasi bertebaran. Masih segar dalam ingatan kita muncul berbagai peristiwa, sejak Situ Bondo, Banyuwangi, peristiwa Tasikmalaya di Jawa Barat, peristiwa Ketapang di Jakarta, peristiwa Kupang, peristiwa Sambas di Kalimantan Barat, peristiwa Ambon, Aceh belum kunjung selesai, Timur cerai. Ini semua indikasi bahwa keutuhan kita sebagai bangsa sekarang ini memang sedang dalam ujian berat. Mumpung kita kumpul di Masjid Agung ini, saya ingin mengulang ingat, masjid dimanapun tempat mencari persamaan, bukan tempat memperbesar perbedaan. Demokratisasi umat justru dimulai dari masjid. Coba lihat, siapapun masuk masjid buka sepatu, betul? Ini tempat persamaan. Tidak ada warga negara kelas 1 pun. Kopral datang lebih dulu di depan kopral, jenderal datang belakangan di belakang jenderal. Tidak ada tempat fit ketika sholat. Dari sini kita mulai demokratisasi umat. Di sini tadi ketika Isya dan Tarawih kita menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, melakukan gerakan yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Itulah kita bangsa ini. Sekarang di Indonesia ini kita ibarat sholat sudah mulai pakai bahasa masing-masing. Ramai masjid, bingung malaikat. Kalau Riau bicara sendiri, Ambon bicara sendiri, Aceh bicara sendiri, kita sudah sholat pakai bahasa masing-masing. Ramai atmosfer politik. Ramadan saatnya meluruskan saf, merapatkan barisan, menjaga keutuhan. Government is government and state is state. Pemerintah adalah pemerintah, negara adalah negara. Pemerintah bisa salah, pemerintah bisa keliru, pemerintah bisa diganti, pemerintah bisa dicopot, tapi negara kedaulatannya harus dijaga, keutuhannya harus dipertahankan. Inilah kita. Di masjid ada imam, ada makmum, betul? Itulah potret.
siapa saja boleh, tidak ada pemilihan makmum. Pak, itu orang tukang mabuk boleh jadi makmum, suka mencuri Pak boleh jadi makmum, ketinggalan satu rakaat boleh jadi makmum, bacaannya tidak fasih boleh jadi makmum, tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Kenapa? Imam mau memimpin orang banyak, kalau dia bodoh bagaimana pemimpin, bagaimana makmumnya? Ada karikatur 3 orang bodoh sholat di musola, sudah tua musolanya pula, satu jadi imam, 2 jadi makmum. Waktu tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus, baru sampai hatta, tikus jatuh pas di depan imam, gede botak. Imam lantaran terkejut mau at-tahiyatul, malah hatta, tikus jatuh, rusak sholatnya. Makmum yang di belakangnya maksudnya mau negor, bagus maksudnya mau reformasi, cuma nggak ngerti caranya gimana. Bodoh main colek, lagi sholat nggak boleh ngomong. Sudah berapa yang batal? 2. Yang satu orang lagi kan mestinya selamat, tapi karena terlalu gembira lupa nahan emosi, malah bilang untung saya nggak ngomong katanya. Ini jadi ngobrol. Ternyata niat baik saja tidak cukup tanpa penguasaan teknis, dan penguasaan teknis itulah ilmu. Menjaga semangat kebersamaan. Apa yang mengumpulkan kita di sini? Nilai-nilai keimanan. Sebagai muslim kita diikat oleh akidah. Sebagai bangsa kita komit untuk bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dan kalimat ini ditulis dengan air mata, keringat, darah, dan nyawa orang-orang tua kita. Tidak mampukah kita untuk sekadar mempertahankannya? Ini tanggung jawab kita bersama. Biasanya kalau sudah sholat pakai bahasa masing-masing, yang laris itu saya lihat 4. Pertama, kambing hitam. Ini laris betul, padahal lebaran haji masih jauh, tapi kambing hitam terus dicari orang. Orang lebih suka hujat sana hujat sini, bukan memperbaiki diri. Yang kedua, tukang kompor. Ini juga laris, hangat di sana, sulut sini, bakar sana, panasi sini. Yang ketiga, tukang kipas. Kipas dan kompor cuma beda di permulaan. Kipas awalnya sejuk, akhirnya tetap membakar. Yang keempat, tukang sabun. Ini pun laris. Kalau sudah resiko, rame-rame cuci tangan. Saya nggak ikutan Pak, cuci tangan. Maka tukang sabun pun ikut laris. Dengan melaksanakan ibadah puasa di tempat kepekaan kita, ya Allah, tidak enak lapar, ya Allah, tidak haus, tidak enak haus. Kenapa? Akibat krisis ekonomi menaikkan jumlah penduduk miskin kita mencapai angka hampir 79 juta, dan ini memerlukan kebersamaan. Padahal saya lapar sebentar, saya haus sekejap. Jika maghrib datang, lapar hilang, haus lenyap. Bagaimana saudara-saudara saya yang lain yang terkapar tidur di kolong jembatan, yatim yang merintih kelaparan, anak-anak jalanan yang terpaksa berdagang koran pada usia sekolah? Mereka tidak bisa menatap hari depannya dengan pasti sebagaimana anak-anak lain menatap hari depannya. Dari situ timbullah kepekaan yang membentuk kepedulian, dan dari kepedulian akan lahirlah semangat kebersamaan yang diterjemahkan kemudian dalam pengabdian kita
untuk menjaga keutuhan. Sudah capek kita rakyat diobok-obok. 2 tahun lebih kita mengalami kesulitan panjang, kesulitan panjang. Sudah capek kita rakyat diatasnamakan, dijadikan adres. Orang kalau bicara demi rakyat, untuk rakyat, buat kepentingan rakyat, padahal nggak pernah dekat sama rakyat. Rakyat cuma sekedar jadi adres, jadi alamat. Dan sudah saatnya kita meluruskan saf, merapatkan barisan, menata hari esok Indonesia baru yang kita cita-citakan, yang lebih baik dari hari kemarin. Inilah Ramadan, bulan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan. Malam ini saya tidak merasa sebagai tamu, saya merasa saya hanya seorang keluarga yang datang dan bicara di tengah-tengah keluarganya. Di sepanjang Jawakah saya, di sepanjang Sumatera saya, ke Kalimantan saya, ke Sulawesi saya, ke Irian Jaya saya, kemana saja saya pergi, di mana saja saya berada, saya hanya seorang keluarga datang dan bicara di tengah-tengah keluarganya. Di saat keutuhan kita sebagai bangsa dalam ujian, mari kita kembalikan untuk membentuk akar kebersamaan. Kita belajar dari Uni Soviet almarhum Uni Soviet, negara adidaya, negara adikuasa, bersama-sama Amerika menjadi polisi dunia, dihantam oleh glasnost yang kebablasan. Gorbachev terpental, Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping, dan mimpi mengembalikan Soviet seperti dulu. Kalau benih-benih disintegrasi ini tidak kita redam, kalau setiap kita mau bicara sendiri-sendiri di Republik ini, kalau kepentingan sempit sudah mengalahkan kepentingan yang jauh lebih besar, kita akan pecah jadi kecil berkeping-keping, dan kita akan jadi bangsa yang kerdil. Tapi itu saya ingatkan, sekarang masih lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Jadilah lem buat lingkungan kita masing-masing. Jadilah lem perekat buat lingkungan kita masing-masing. Hura-hura pemilu sudah kita lewati, perbedaan-perbedaan politik sudah kita lewati, dan sekarang saatnya kita menyusun saf, merapatkan barisan dalam semangat kebersamaan. Kita songsong hari esok yang insya Allah kita harapkan lebih baik dari hari sekarang ini. Tidak mungkin ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak mungkin ada kekuatan kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Tidak mungkin terwujud persatuan dan kesatuan tanpa semangat silaturahmi. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu hidupkan budaya silaturahmi. Jadilah lem-lem perekat yang menjaga keutuhan, paling tidak buat lingkungan di mana kita berada. Puasa melahirkan kepekaan sosial, kepekaan sosial membentuk kepedulian sosial, dan kepedulian sosial melahirkan semangat kebersamaan. Nabi kita mengajarkan, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membantu meringankan beban orang-orang yang keberatan beban, Allah akan meringankan bebannya di hari akhirat nanti. Hadis ini ditutup dengan pernyataan jelas, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu
itu masih mau menolong saudaranya. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Kaum muslimin yang saya cintai, inilah Ramadan, bulan di mana kita dianjurkan meningkatkan semangat silaturahmi, mengokohkan akar kebersamaan, menjaga kesatuan, persatuan, keutuhan, keguyuban dan kekompakan. Nabi berpesan, alaika bil jamaah fa innama yakulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hendaklah kamu selalu berjamaah, rukun, bersatu. Serigala hanya akan memakan kambing-kambing yang berpisah dari rombongannya. Serigala hanya akan memakan kambing-kambing yang berpisah dari rombongannya. Sebagai umat terbesar di negara ini, kita punya tanggung jawab moral untuk membuktikan bahwa Islam bukan sebuah ancaman, bahwa Islam bukan sebuah tempat untuk bermusuhan, bukan sebuah sarana untuk berbeda, tetapi Islam adalah wajah yang rahmah. Islam adalah alternatif mencari jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi sebagai bangsa sekarang ini. Pesan ketiga, Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan ibadah dalam pengertian yang seluas-luasnya. Kesolehan ibadah yang ditransfer menjadi kesolehan sosial. Kita bersyukur, kita tafakur. Kenapa? Banyak saudara-saudara kita loh, Ramadan kemarin masih tarawih sama-sama kita, sekarang sudah tidak ada lagi. Ramadan kemarin masih puasa dengan kita, sekarang tidak ada lagi. Kita bersyukur diberikan kesempatan, dan itu harus kita manfaatkan untuk meningkatkan ibadah, baik yang langsung kepada Allah maupun yang tersalur melalui kehidupan sosial kemasyarakatan. Hidup ini kan sebuah perjalanan panjang. Kita pernah tinggal di alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh sudah diciptakan lebih dahulu. Berapa lama kita tinggal di alam arwah? Cuma Allah yang tahu. Dari alam arwah kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu. 9 bulan tinggal di situ. Dari alam rahim pindah lagi kemana? Ke Surabaya. Berapa lama kita tinggal di sini? Sampai ajal datang merenggut nyawa. Semua tidak niscaya. Itulah puasa, meninggalkan tirani, meninggalkan arogansi. Oh, baru sehari tidak terkena makan dan minum, lemah saya. Apa sih yang mau saya sombongkan? Kadang-kadang kita pikir kita ini kaya. Memangnya kita punya apa sih? Kadang-kadang kita pikir kita berpuasa. Memangnya berapa hari sih kekuasaan itu kita pegang? Kadang-kadang kita pikir kita pintar. Memangnya kita ini tahu apa? Sudah nggak pakai siksa. Dari semesta jagat raya ini apa yang kita tahu? And last but not least, apa yang tidak selesai? Ada saat datang, ada waktu pergi, ada hari dilantik, ada saat kembali, ada hari lahir, ada saat wafat. Itulah hidup. Tidak ada yang abadi, semua datang dan pergi silih berganti. Kita tinggal di alam dunia ini sampai ajal. Berapa lama? Macam-macam. Ada yang 2000 tahun tinggal di dunia seperti Nabi Adam. Ada yang 950 tahun seperti Nabi Nuh.
umat beliau ya rata-rata sekian itu. Ada yang cuma 63 tahun seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini kalau mencontoh Nabi jatahnya cuma 63. Jadi yang malam ini sudah 62 tahun 11 bulan. Harap hati-hati. Syukur-syukur dapat bonus. Tapi maut ini kan a mysterious problem. Datangnya tidak pernah kita harapkan. Sekali dia datang, kemana kita nak lari? Kehadirannya tidak pernah kita undang. Sekali dia muncul, tidak ada yang dapat menolak. Kita tidak ingin berhadapan dengan malaikat maut, tapi sekali dia datang, tidak ada waktu lagi untuk mundur. Tua tidak mesti mati belakang lebih dulu. Muda bukan jaminan mati belakangan. Maut ini aneh. Kadang-kadang kakeknya masih sehat, cucunya sudah wafat. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu kapan kita mati. Entah saudara-saudara duluan, saya belakangan. Kita tidak tahu. Itu rahasia Allah. Mungkin juga malah saya yang belakangan, saudara duluan. Itu rahasia Allah. Takut mati Pak, jangan hidup. Takut hidup Pak, mati saja. Jadi berani hidup, tidak boleh takut mati. Hadirin, kalau maut pakai abjad gampang nunggu. Ketahuan kakek kita kapan. Tahun ini A mati, tahun depan B, tahun nanti C, terus tahun berikutnya D. Saya Z. Kalau pakai abjad mestinya belakangan lagi. Tapi kan tidak seperti itu. Buah kelapa itu yang tua jatuh, yang muda jatuh, yang putih baru keluar pun jatuh ke bawah. Soalnya kemudian kalau gajah mati, dia masih tinggalkan gading. Kalau harimau mati, dia masih tinggalkan belang. Kita kepingin jasad boleh hancur terkubur tanah, tapi nama akan dikenang 1000 tahun yang akan datang. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali punya nasihat yang sangat bernilai. Kata beliau apa? Jaddidis safinah fa innal bahra amiq wa khuziz zad fa innas safara ba'id. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Ini bahasa silogis, bahasa kinayah. Perbarui kapalmu, lautan sangat dalam, banyak yang sudah tenggelam di laut dunia ini. Maksudnya kembali kepada awal pembicaraan kita, jaga imanmu baik-baik. Hidup penuh ujian. Berlayar di laut kadang-kadang ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah. Jika malam datang, bintang gemintang bertabur menghias cakrawala, rembulan pun memantulkan sinarnya dengan indah. Berlayar seperti itu menyenangkan. Tapi lain saat ombak menggunung, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Dalam kondisi seperti itu ditambah dengan kapal yang bocor, kita akan tenggelam di laut bernama dunia ini. Tidak tahan menghadapi ujian. Dan jangan lupa, ujian itu kan tidak yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan saja, yang menyenangkan pun ujian. Bukan cuma sakit ujian, sehat itu cobaan. Bukan cuma tidak punya uang, banyak uang itu ujian. Dan begitu seterusnya. Orang tanya, Pak,
kesulitan yang menimpa bangsa kita selama ini ujian? Saya jawab, buat kita rakyat kecil ujian. Ada yang teguran. Kalau orang baik-baik mendapat kesulitan, itu ujian. Orang setengah baik mendapat kesulitan, itu teguran. Orang jahat mendapat kesulitan, itu persekot. Tinggal kita introspeksi. Kalau buat rakyat, kesulitan kita ini ujian. Kita rakyat ini, rakyat Indonesia memang rakyat yang teruji. Kita rakyat yang tumbuh dari kawah candra di mukanya kesulitan. Lihat saja sejarah. 350 tahun kita dijajah Belanda, sulit. Pergi Belanda masuk Jepang, sulit lagi. Berangkat Jepang datang nikah, sulit lagi. Lalu kita merdeka. Setelah merdeka dirongrong oleh berbagai macam pemberontakan, sulit lagi. Tahun 65 PKI berontak, sulit lagi. Bung Karno jatuh, Pak Harto naik, muncul Orde Baru. Orde Baru ini lama lagi, sulit lagi. Muncul gerakan reformasi, sebagian sulit lagi. Kita ini mestinya bukan bangsa cengeng. Kita ditempa oleh kesulitan, lahir dari kawah candra di mukanya kesulitan. Buat rakyat musibah ini ujian. Apa salah rakyat kecil ini? Bukan rakyat kecil yang bikin ekonomi terpuruk. Ya, hutang sama luar negeri bukan wong cilik. Hutang sama tetangga saja sulit. Yang numpuk dolar, wong cilik boro-boro numpuk dolar. Lihat dolar saja belum pernah. Kalau diuji sabar, kalau ditegur introspeksi, perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Dalam Al-Quran Allah pernah mengingatkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami akan uji kamu, kami akan coba kamu dengan sebagian kecil dari rasa takut. Takut yang kadang tidak beralasan. Yang kaya takut miskin, yang berkuasa takut jatuh, yang muda takut tua, yang tua takut mati, yang mati takut neraka. Kami akan uji kamu dengan sebagian dari rasa takut. Walju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan buah, paceklik. Negara agraris tapi beli beras dari Vietnam, negara yang mestinya lebih kere dari kita. Walanabluwannakum, kami uji kamu. Negara agraris bisa beli beras ke Vietnam. Kenapa? Loh, lahan tanah kita yang humus, kesuburannya tertinggi itu kan di Jawa, sampai 15 cm ke bawah tingkat kesuburannya. Di luar Jawa tingkat kesuburannya rendah. Lah, tanah di Jawa ini habis ditanami rumah. Lalu kita buka lahan 1 juta hektar di tanah gambut Kalimantan Tengah. Gagal. Kenapa? Selain tanahnya memang studi kelayakannya tidak tuntas, juga proyek itu banyak sekali tikusnya. Tikus. Ramadan salah satu sisinya kan memanusiakan manusia.
supaya manusia Indonesia ini utuh manusia, jangan cuma potongan saja manusia, mental tikus. Tikus, apa amalan tikus itu? Suka menggeragoti barang yang disimpan rapi-rapi. Itu amalan tikus. Uang rakyat disimpan baik-baik di bank, digeragoti oleh tikus-tikus. Dan tikus yang botak bukan jaminan pendidikannya tinggi juga. Kadang-kadang potongannya manusia, amalannya amalan ketek, mentalnya mental ketek, tamak, rakus, serakah. Itu bahasa Arabnya toma. Orang serakah diwakili oleh hurufnya to, mim, ain. Coba lihat huruf to tengahnya bolong, huruf mim tengahnya bolong, huruf ain kalau berdiri sendiri mulutnya nganga, perutnya besar. Orang serakah itu tomak, mulut nganga, perut besar, bolong, diisi apapun saja tidak pernah ada cukup-cukupnya. Nuansa Ramadan kembali memanusiakan manusia, mengembalikan manusia kepada fitrahnya, agar manusia utuh manusia, potongannya manusia, cara berpikirnya manusia, bermasyarakatnya pun manusia. Saya kembali kepada pokok pembicaraan kita di awal tadi. Kata Imam Ghazali, perbaiki kapalmu, lautan sangat dalam, hidup penuh ujian. Kalau iman lemah, tenggelam kita di dunia ini. Gelombang dahsyat, kalau kapal bocor, karam sebelum sampai ke pantai yang akan dituju. Yang membocori kapal kita ini banyak. Kapal Indonesia ini ya korupsi, kolusi, nepotisme, maksiat, munkarat, apalagi belakangan ini merebak judi dan narkoba, togel, pakong, macam-macam daerah, macam-macam pula namanya. Dan saya katakan tadi, kalau berangkat dari nilai iman, selama ini kita sibuk mempersiapkan sarana dan prasarana, kita lupa mempersiapkan manusianya. Walaupun SD-SD ditutup, kalau mental-mental penjudi, apa saja bisa dijudikan. Dan itu kan penyakit. Kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Narkoba, innalillahi. Bahkan di sebuah kota di Jawa Barat, tepatnya di kota Serang, malah madrasah sanawiyah sudah dijangkiti dimasuki narkoba. Ini kan kelewatan. Padahal Nabi mengingatkan al-khamar ummul khaba'is, minuman keras itu bapak moyangnya kejahatan, bapak moyang. Ada asbabul wurud, sebab-sebab diucapkannya hadis ini. Ada anak muda ini soleh, sujud, puasa, masjid, taklim, musola, pub nggak kenal, diskotik nggak tahu, mabuk nggak pernah. Datang iblis dalam bentuk perempuan cantik menggoda anak muda kita ini. Mereka kenalan, lalu jalan keluar ngobrol-ngobrol, jalan masuk ke dalam rumah, di dalam rumah masuk ke dalam kamar, pintu dikunci oleh si perempuan iblis ini. Berontak anak muda kita, saya mau keluar, nggak bisa. Saya harus pulang, tidak bisa. Saya mau pulang, tidak bisa. Pintu saya kunci, kunci saya pegang. Supaya saya bisa pulang bagaimana? Bisa. Kalau kamu mau mengerjakan salah satu dari 3 hal yang ada di kamar ini, kamu saya izinkan pulang, pintu saya bukakan. Apa itu? Ada pedang, ada anak kecil. Kau ambil pedang, kau bunuh anak kecil. Kalau saya menolak, kau zina dengan saya. Kalau saya tidak mau,
itu ada arak, kamu minum. Berpikir anak muda kita ini, ya saya nggak mau zina, ini saja yang resikonya lebih ringan, ini arak ini. Kalau saya mabuk kan tidak merugikan orang, kan cuma saya sendirian resikonya. Sudahlah, ini arak saja. Dia ambil gelas berisi arak, dia minum. Begitu dia minum, mabuk. Begitu dia mabuk, hilang akal. Begitu hilang akal, pedang dia ambil, anak kecil dia bunuh, perempuan dia zinahi. Borongan. Itu sebabnya ummul khaba'is, bapak moyangnya kejahatan, bapak moyangnya kejahatan. Kapal kita ini banyak yang membocori maksiat, munkarat, kebatilan, kezaliman, ketidakadilan. Perbaiki kapalmu, jaga kapalmu, karena lautan sangat dalam. Lalu pesan berikut dari Imam Ghazali, wa khuziz zat fa inna safar ba'id. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Tadi saya katakan, kita di dunia ini kan sebentar, sampai ajal datang merenggut nyawa. Saudara mau ke Jakarta, tidak bawa bekal berangkat, itu bukan berani, nekat. Sampai Jakarta belum tentu, sengsara di jalan pasti. Kenapa? Tidak bawa bekal kok berangkat. Nah, kira-kira begitu orang Islam belum sempat sholat mati. Wih, nekat. Kok beraninya belum sempat sholat mati, belum sempat puasa modal, nggak bawa bekal berangkat, sengsara. Ini kesempatan membekali diri, meningkatkan berbagai ibadah di bulan suci ini. Doa didengarkan, permintaan dikabulkan, nilai kebaikan berlipat ganda. Manfaatkan momentum ini, karena tahun depan tidak pernah ada jaminan kita akan bertemu Ramadan lagi. Mumpung diberikan kesempatan, tingkatkan ibadah. Kenapa? Dari dunia kita akan berangkat lagi, Bung. Kemana? Ke alam kita yang keempat, alam barzakh namanya, alam kubur, kuburan. Itu the future home, rumah masa depan. Teman saya bilang namanya RSSSSS, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Itu pasti. Ini bukan tanda tanya, ini tanda seru dalam kehidupan. Kembali bahwa kita kepengen jasad boleh hancur terkubur tanah, tapi nama akan dikenang 1000 tahun yang akan datang. Inilah makna peringatan Allah, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati sebagai ujian bagi kamu, siapa di antara kamu yang paling banyak kebaikannya. Hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik. Berapa lama kita akan tinggal di alam kubur? Masya Allah, menunggu datangnya kiamat. Kalau hari ini dikubur, besok kiamat, lumayan. Lah kalau kiamatnya masih 1000 tahun, masih 1 juta tahun, selama itu kita menunggu. Namun menunggu bagi orang yang banyak bekal tidak jadi penderitaan. Kenapa? Begitu diperiksa oleh malaikat di kubur, ditanya imanmu benar, amalmu banyak, cukup, sholat kamu sholat, puasa, imanmu bagus, amalmu banyak, tidurlah kamu di sini. Naumatal arus, tidurlah kau di kubur sini seperti tidurnya pengantin. Masya Allah, tuh bagaimana tidurnya pengantin, saya sudah lupa itu. Tapi yang pasti nggak terasa itu. Pagi-pagi bangun, kata istrinya, yang kok udah siang aja ya, kok udah siang aja, kok malam cepat sekali. Orang yang banyak kebaikannya dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar, orang tanya dia, kam
yauman au ba'da yaum, berapa lama kamu tinggal di sana? Mereka jawab, rasanya seperti satu hari. Atau kata yang lain, kami malah merasa seperti setengah hari. Menanti dengan iman yang kokoh dan amal yang banyak bukan merupakan siksaan, tapi bayangkan satu hari di rumah sakit sebulan rasanya, satu hari di penjara setahun. Itu orang yang tidak benar imannya dan tidak banyak kebaikannya, malah banyak kejahatannya. Dia menunggu di alam kubur dalam waktu yang lama. Dari alam kuburlah kita akan menuju terminal akhir padang mahsyar, untuk kemudian fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada yang terminalnya surga dan ada yang terminalnya di neraka. Karena itu pesan ketiga, mari kita tingkatkan ibadah di bulan suci Ramadan, baik ibadah yang langsung kepada Allah maupun ibadah yang tersalur melalui kehidupan sosial kemasyarakatan. Ya, malam kita tarawih, tadarus Quran, siang kita laksanakan ibadah puasa, kemudian bersahabat dengan anak-anak yatim, menyantuni anak-anak jalanan. Kesolehan ibadah melahirkan kesolehan sosial, sehingga keduanya punya dampak positif di dalam kehidupan kita. Saya ulang ingat, pertama, intan paling mahal, mutiara paling berharga dalam hidup kita tidak lain adalah iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita yang merupakan Indonesia masa depan. Biarkan zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Boleh saja masa berganti, keyakinan jangan sampai mati. Yang kedua, keutuhan kita sebagai bangsa sedang dalam ujian berat. Mari kita jadi lem perekat buat lingkungan kita masing-masing. Tingkatkan semangat kebersamaan, kekompakan dan keutuhan, karena kita sudah capek menempuh jalan panjang yang penuh dengan gonjang ganjing. Sudah datang waktunya kita meluruskan saf, merapatkan barisan untuk menata hari esok yang lebih baik. Yang ketiga, mumpung diberikan kesempatan menikmati indahnya Ramadan, tingkatkan ibadah, baik yang langsung kepada Allah maupun yang tersalur melalui kehidupan sosial kemasyarakatan. Hadirin, sebelum doa, mari kita Fatihah. Semoga semua yang hadir di sini dikuatkan iman dan Islam, dikokohkan kesatuan dan persatuan. Al-hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti di akhir doa sama-sama kita kumandangkan kalimat tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan, kami bermohon kehadirat-Mu. Tautkan hati kami bangsa Indonesia, satukan langkah kami untuk menata hari esok yang lebih baik. Karuniakan kami pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia keluar dari kesulitan besar ini menuju masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan ridha-Mu. Ya Allah, selamatkan kami dari perpecahan, selamatkan kami dari pertikaian, selamatkan kami dari bahaya kemunkaran dan kezaliman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa
صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسلام عليكم ورحمة الله.